Tes tes. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ngetes dulu nih guys. Kita absen dulu. Dari mana aja nih kira-kira nih? Ada dari mana aja guys? Medan, Banten, Kalsel, Bogor, Lampung, Malang, Bogor, Jawa Tengah, Cilacap, Bekasi. Oh, kalau Bekasi sama. Banten, Purwakarta, Karawang. Karawang dekat. Bandung masih sama-sama Jabar, Bangka Belitung. Orang sudah indah. Udah kirimnya deh kak. Upload. Oke, guys. Ada dari Bangil, Pasuruan, Jatim. Ya, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsir, mubarakan fik kepada ikhwani wa akhwati yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian spesial milad yang kelima sahabat fisabilillah ini. Kalau teman-teman karena memang kemarin teman-teman ngeliat saya jadi pemateri ya, teman-teman ngeliat kemarin saya jadi pemateri, hari ini saya jadi moderator untuk mendampingi Al-Mukarram Al-Mukhtaram Sidil Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri Atanallah Habitulil Hayah untuk admin. Kalau memang pematerinya sudah masuk, tolong di-announce ya, biar saya bisa langsung mulai. Atau kalau memang mau langsung dimulai, admin pun bisa announce saya langsung. Saya takutnya soalnya Bib Salim ini nggak kelihatan akunnya pas gabung. Teman-teman admin, apakah mau langsung dimulai? Mungkin sambil menunggu respon, kita coba dialog sama teman-teman dulu. Kayaknya teman-teman hari ini udah pada semangat apa belum nih buat ngedengerin materi dari Sidil Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri? Kayaknya pada semangat ya, insya Allah ya. Wah, semangat kak langsung. Insya Allah semangat. Kalau bisa teman-teman kalau lagi menuntut ilmu ini sambil menunggu ya, teman-teman sambil menuntut ilmu itu kalau bisa bawa pulpen, dan kalau bisa teman-teman bawa buku untuk mencatat, karena keberkahan buku itu, apalagi kita dengar dari kalamnya Habib Salim Jufri itu, kalau kita mencatat dan kita mustami' seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman bawa buku, bawa pulpen, dan mustami'. Jangan lupa kalau mau dengerin, coba dalam ini ikhtiar terbaik ya. Ini ikhtiar terbaik itu kalau bagi teman-teman perempuan yang tidak haid atau teman laki-laki, bisa untuk mengambil wudhu. Seperti itu. Sambil kita absen ya teman-teman ya. Semoga teman-teman ini selalu semangat dalam menuntut ilmu dari ilmunya Allah Jalla Jalaluh. Oke, mungkin karena sudah menunjukkan pukul 8 lewat 6 menit, sambil menunggu pemateri, maka kita coba langsung mulai acaranya. Karena semakin cepat dimulai akan semakin baik untuk kita ke depan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi yaghzifu idza syaa fi qulubil muridin lawatal iradah fayus'ijuhum ila suluki sabili sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli gadrin wa adah wa sallallahu wa sallama ala rasulihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alit tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal la sahli 'alallahi ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, para admin sahabat fisabilillah, terkhusus kepada founder dan CEO founder sahabat fisabilillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para admin, para dokumenter, dan terkhususnya kepada pemateri yang mungkin akan menyusul hadir, yaitu Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri, Macanallah habitul lil hayy wa fid din wa fid dunya wa fil akhirah, dan para hadirin yang saya cintai dan saya sayangi. Kembali lagi teman-teman bersama saya Muhammad Madabarani, Fakir Muhammad Madabarani, dalam acara kajian spesial Milad Sahabat Fisabilillah yang kelima. Kita sama-sama berdoa teman-teman, semoga dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Al-Mukarramul Muhtaram Sidul Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri, yaitu akan selalu ada jalan untuk setiap niat yang selalu kita usahakan. Semoga akan berjalan dengan lancar acaranya, sekaligus kita mendapatkan kebarokahan ilmu serta manfaat. Dan kepada pemateri kita doakan semoga beliau selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan keilmuannya, dan semoga beliau menjadi salah satu yang menolong kita nanti di yaumil qiyamah, karena kita pernah mustami atau mengaku menjadi murid beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raden Muhammad Madabarani, selaku di sini sebagai moderator yang akan membimbing acara dari awal hingga akhir pada kajian kali ini. Saya akan membacakan sedikit rundown acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Ukhtina Wardatul Jannah Al-Hafizah. Selanjutnya ada pemutaran video seremonial, dan inti acara yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan Sidil Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri dengan tema akan selalu ada jalan untuk setiap niat yang selalu kita usahakan. Terakhir ada sesi Q&A, dokumentasi, doa penutup, dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membaca basmalah, kalimat thayyibah, agar sama-sama kita buka acara ini dengan kalimat-kalimat Allah, dan semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, serta milad kelima sahabat fisabilillah ini semoga bukan menjadi awal dan akhir, tapi menjadi terus-menerus hingga yaumil qiyamah. Mari kita sama-sama kita lafazkan bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini dengan kalimat-kalimat thayyibah, semoga berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk mempersyarat makna acara kajian ini, tidak elok jika kita tidak mustami atau mendengarkan kalamullah, kalam-kalam Allah. Kita akan mendengarkan suatu lantunan Al-Quran dari pembaca tilawah yang memang sudah ada sepak terjangnya. Beliau pernah mengikuti kontes Hafiz Indonesia
tahun 2024, yaitu Ukhtina Wardatul Jannah Al-Hafizah. Kepada Ukhtina kami persilahkan dengan segala hormat. Allahumma amin nabi Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanazul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa man tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'am kana hilal li bani Israil illa man harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara Allahil kadziba min ba'di dzalik faulaika humul zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Innahu ala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syaitanir alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Terima kasih kepada Ukhtinal Kiram Wardatul Jannah Al-Hafizah. Semoga kita berdoa bersama-sama ya teman-teman ya. Semoga beliau bisa hifzul Quran, beliau bisa menjaga Al-Quran bukan hanya sejak beliau balita atau sejak beliau kecil, tapi sampai beliau ke surga kelak, sampai akhirul hayah beliau. Dan kita sepatutnya memang mencontoh daripada makarimal akhlaknya beliau, kita apa yang beliau lakukan. Semoga kita juga bisa untuk memahami atau mengilhami kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu kita, hari ini kita berada di acara kajian spesial Milad. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak melihat bersama video seremonial Milad kelima sahabat fisabilillah. Karena perlu kita akui, Milad ini bukan hanya kebetulan, tapi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua patut mengapresiasi sahabat fisabilillah karena memang sudah Milad yang kelima, 5 tahun konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari memperkuat giroh iman kita dan untuk mensyukuri nikmat yang ada, maka saya persilahkan kepada admin untuk memutar video seremonial pada hari ini. Kepada admin yang memutar, kami persilahkan dengan segala hormat.
Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Welcome to the Base Space Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, hari ini kita masih bisa bersama, dan komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah akhirnya sampai di usia 5 tahun. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Di dalamnya ada begitu banyak cerita yang mungkin tidak semua orang tahu. Ada air mata yang sering jatuh, ada lelah yang pernah singgah, ada tawa, ada ragu yang sempat datang, bahkan ada detik-detik di mana kita merasa ingin menyerah, tapi justru dari semua itu kita belajar arti kebersamaan, ketulusan, dan kesungguhan. Bagi saya, perjalanan ini ibarat sebuah madrasah kehidupan. Kita bukan hanya belajar berbicara, tapi belajar mendengar. Bukan hanya belajar memberi, tapi juga belajar menerima. Kita belajar sabar, belajar memahami perbedaan, belajar menguatkan ketika yang lain lemah, dan yang paling penting, kita belajar bagaimana tetap istiqomah di jalan Allah meski banyak ujian yang menghadang. Saya sangat bangga dengan perjalanan ini. Bangga bukan karena kita hebat, tapi karena kita berusaha untuk tetap berjalan bersama dalam ikatan ukhuwah yang Allah satukan. Karena pada akhirnya yang membuat kita bertahan bukan sekedar program, bukan sekedar kegiatan, tapi rasa saling memiliki dan saling mendukung di jalan dakwah ini. Dan teruntuk Sobat Karamel Sahabat Fisabilillah, 5 tahun ini jangan pernah kita anggap puncak. Justru ini adalah awal dari perjalanan panjang yang masih menanti. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah dicapai. Mari kita jaga terus niat kita. Mari kita luruskan tujuan. Mari kita kuatkan kembali komitmen. Semoga komunitas Karamel Sahabat Fisabilillah ini terus menjadi wadah yang membawa banyak manfaat, menebarkan kebaikan, dan menjadi salah satu jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin selama kita ikhlas, selama kita bersama, selama kita menjadikan Allah sebagai tujuan, maka
perjalanan ini akan selalu diberkahi, dan setiap langkah yang kita tapakkan, setiap usaha yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisinya. Mari kita jadikan 5 tahun ini sebagai bahan renungan betapa Allah telah menjaga, betapa Allah telah menuntun, betapa Allah begitu sayang pada kita semua. Semoga kedepannya Allah kuatkan lagi langkah-langkah kita, dan semoga kita tetap dipertemukan dalam kebaikan dan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri hari ini dengan hati yang lapang sambil menatap esok dengan semangat yang baru. Semoga setiap doa yang kita panjatkan, setiap kebaikan yang kita tanamkan, dan setiap langkah yang kita tempuh selalu Allah ridhoi. Telah bersama ini, terima kasih atas cinta, doa, dan kebersamaannya yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tanpa kalian, Karamel sahabat fisabilillah bukanlah apa-apa. Kalianlah ruh dari komunitas ini, dan kalianlah alasan mengapa langkah ini tetap ada hingga detik ini. Cukup sekian, semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bermula dari sebuah niat kecil untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, lalu tumbuh menjadi komunitas besar yang bernama Sahabat Fisabilillah. Pada tahun 2020, Sahabat Fisabilillah lahir. Dari sebuah lingkaran kecil, lahir cita-cita besar memantaskan diri untuk bersama. Dari waktu ke waktu, kegiatan semakin berkembang. Ada kajian harian, infak Jumat, one day one quotes, dan one day one ayat, nobar Islami, hingga santunan. Semua menjadi bukti nyata cinta kepada Allah dan sesama. Setiap langkah, setiap pertemuan meninggalkan jejak yang indah. Kebersamaan menjadi kekuatan, dan ukhuwah menjadi pengikat hati. Hingga akhirnya tibalah milad kelima, sebuah perjalanan penuh doa, usaha, dan pengorbanan. Bukti bahwa niat yang tulus selalu Allah kuatkan. Semoga sahabat fisabilillah terus istiqomah menjadi cahaya bagi umat dan menebar manfaat hingga akhir hayat. Ya Habibi ya Muhammad. Kami mengucapkan selamat milad kelima sahabat fisabilillah. Semoga semakin dekat, semakin kuat, dan selalu bersama di jalan Allah. Baik, Masya Allah. Dari sekian tahun saya di sini baru sadar saya pembimbing SF. Karena baru ngeliat video tadi, jujur saya baru sadar. Tapi jazakumullah khairan kasiran mubarakan fik untuk admin yang memutarkan video. 5 tahun ini memang tidak berasa ya teman-teman ya.
sebentar. Ya, baik teman-teman, maaf tadi sedikit ada kendala. Memang tidak berasa ya teman-teman ya, karena yang namanya yuhajiru ilallah itu tidak mengenal batas atau tak lekang oleh waktu. Karena Thariqo ilallah itu, perjalanan menuju Allah itu tidak sesingkat yang teman-teman kira atau tidak sesingkat yang teman-teman bayangkan. Karena perjalanan itu dimulai dari kita lahir dan akan selesai ketika kita di hadratillah. Maka teman-teman, saya pribadi sebagai moderator sekali lagi mengucapkan selamat milad sahabat fisabilillah yang kelima yang sudah merajut jalan dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala selama 5 tahun ini. Kita sama-sama mendoakan semoga sahabat fisabilillah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu darajatihim, dan semoga tambah bermanfaat. Semoga sahabat fisabilillah ini bukan hanya perkumpulan kita di dunia, tetapi akan menjadi perkumpulan kita di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala, menatap wajah Nabi Agung, Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman, saya mau bertanya kepada admin, apakah pematerinya masuk atau belum? Sebentar Kak, lagi persiapan. Oke, baik. Jadi teman-teman, kalau ini sebelum pemateri masuk ya, sebelum pemateri masuk, kita sedikit pembahasan. Kayak temanya ini tuh menarik banget teman-teman hari ini. Temanya menarik, kenapa sih menarik? Dan untuk setiap niat yang selalu kita usahakan. Kalau Sal pribadi itu selalu bilang kita usahakan rumah itu, kalau kita sebagai orang-orang yang yuhajirullah, kita selalu bilang kita usahakan surga yang bersama Nabi Muhammad itu teman-teman. Jadi hari ini teman-teman bukan cuman berjalan tapi nggak tahu arah sesuai dengan tema, tapi teman-teman akan relate banget sama tema ini, yaitu akan untuk setiap niat yang selalu kita usahakan. Makanya kalau teman-teman enggak, tadi pas di muqaddimah saya itu pakai hadis Arba'in Nawawi yang pertama, yang bunyinya tuh innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Jadi semua itu teman-teman tergantung apa yang kita niatkan. Maka dari itu sebelum pemateri masuk, kan niat kita perbaiki adab kita luruskan niat untuk ta'allum wa ta'allim lillah, kita luruskan untuk niat kita itu untuk belajar dan mengajar karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk ke ahli la ilaha illallah. Marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum Sidil Habib Salim. Kif halak Habib? Bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah, sehat afiat. Mana antum sehat semua, teman-teman semuanya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah keberkahan bagi kita untuk nazartu wajhi, melihat wajahnya Habib Salim, karena beliau sempat ke Darul Mustafa ya Habib ya, setahu saya ya Habib ya. Naam, alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah Habib, kita doanya, minta ridhonya buat kita semua Habib. Semoga kita istiqomah di jalannya Allah sama jalannya guru-guru kita semua, termasuk antum Habib. Doakum. Amin. Saling mendoakan insyaallah ya Rabb. Baik teman-teman, karena memang beliau Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri sudah masuk, maka Al-Fagir mempersilahkan Al-Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri untuk menyampaikan, insyaallah akan menggugah hati kita dalam hijrah, yaitu akan selalu ada jalan untuk setiap niat yang selalu kita usahakan. Kepada beliau kami persilahkan atas syarfi hudurikum dengan segala hormat ya Habib,
Silahkan menyampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Nawaina ta'alum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وتوبه منه سبحانه وتعالى برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kami hormati segenap para pengurus komunitas yang mengadakan acara pada malam hari ini dan juga semua peserta yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, para ustadz, para ustadzah yang hadir di tempat ini. Hayakumullah wa jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan minta maaf, posisi sekarang masih di jalan, tadi harusnya sudah sampai tapi memang masih ada kendala. Insyaallah nanti ketika sudah sampai posisinya sudah berubah lagi, jadi minta maaf. Dan pertama saya ingin ucapkan selamat milad kepada komunitas sahabat fisabilillah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah tetap semangat memberikan motivasi, memberikan pengarahan kepada teman-teman dan mengajak orang-orang untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah. Dan saya ucapkan selamat milad, barakallahu fi juhdikum wa fi sa'ikum. Insyaallah Allah taala berkahi dalam perjuangan teman-teman, dalam perjalanan teman-teman selama ini. Insyaallah tetap istiqomah, memberikan arahan-arahan yang baik kepada para sahabat-sahabat dan khususnya kepada para pemuda, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak teman-teman, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa itu bukan di lisan, takwa itu bukan di ucapan, takwa itu bukan di pakaian yang kita gunakan. Tapi yang disampaikan oleh Nabi at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini, seraya beliau menunjuk ke arah hati beliau sebanyak 7 kali, sehingga menjadi pandangan khusus dari Allah Ta'ala. Disebutkan oleh Nabi, innallaha la yanduru ila suwarikum, Allah tidak pernah melihat daripada rupa penampilan kalian, wala ila ajsamikum, tidak pernah melihat daripada tubuh kalian, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang menjadi tolak ukur pandangan Tuhan adalah hati dan amal soleh kalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keindahan hati dan diberikan juga keindahan dalam beramal soleh. Amin Allahumma amin. Baik, tema pada malam hari ini sangat luar biasa yang dibuat oleh teman-teman fisabilillah yang Masya Allah, tentang bagaimana lurusnya niat ketika kita memiliki satu usaha ataupun juga tidak ada sama sekali orang yang niatnya lurus kemudian ditemukan jalan buntu. Akan selalu ada jalan keluar bagi orang yang memiliki niat yang lurus, yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa termasuk daripada niat baik itu adalah pondasi dalam segala jalan. Kita kalau ingin mendapatkan jalan untuk masuk ke satu tempat, maka caranya adalah bagaimana kita memiliki niat yang baik. Karena memang Nabi SAW sampaikan innamal a'mal binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya baik, maka semuanya akan menjadi baik. Kalau niatnya buruk, maka semuanya akan jadi buruk. Jadi intinya, niat baik itu adalah pondasi dari segala jalan. Kita kalau ingin memulai jalan, memulai sesuatu, maka kita harus lihat niat kita ini kemana. Maka niatnya itu harus betul-betul dia tanamkan niat mencari ridha Allah Ta'ala.
kita kalau lihat misalnya aktivitas yang kita gunakan, misalnya aktivitas duniawi, maka niat ini akan bisa mengubah aktivitas itu menjadi ibadah, sehingga disebutkan oleh para ulama, an-niyatu tufarriqu bainal adati wal ibadah. Sesungguhnya niat itu merubah yang namanya hanya aktivitas biasa menjadi ibadah kepada Allah Ta'ala, atau membedakan antara aktivitas biasa dengan ibadah kepada Allah. Sehingga misalnya ketika orang mandi itu bisa menjadi ibadah tatkala dia niat untuk niat baik. Contohnya saja misalnya masalah ibadah, ada mandi biasa, ada mandi ibadah, mandi sunnah. Seperti mandi biasa dengan mandi Jumat. Jadi mandi biasa dengan mandi Jumat, apa yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi Jumat adalah niat. Maka niat itu membedakan mana aktivitas biasa dan mana aktivitas ibadah. Begitu juga misalnya aktivitas biasa itu bisa juga beroleh pahala, beroleh ibadah. Bagaimana caranya? Itu dengan niat soleh. Bagaimana kita makan itu hukumnya mubah. Ketika kita makan, kita niat untuk litakwiyah fi ibadatillahi azza wa jal, untuk menguatkan diri kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, maka di sini makannya kita bisa beroleh pahala seperti itu. Maka di sini kita harus lihat bahwa mulai dari sekarang niat baik itu adalah pondasi dari segala jalan, utama daripada segala jalan ketika kita ingin menempuh jalan menuju Allah Ta'ala ataupun dalam usaha yang selama ini kita jalankan. Kemudian bahwa Allah itu menilai arah hati sebelum hasil. Jadi kita itu ketika ingin memulai sesuatu, yang Allah lihat arah hati kita kemana. Kalau arah hati kita baik, ini disebut dengan niat. Kalau arah hati kita baik, maka Allah yang akan melihat daripada niat arah hati kita, bukan hasilnya. Hasilnya bisa saja sama, tapi niat ketika memulai itu bisa saja berbeda-beda. Maka pentingnya niat sebelum memulai sesuatu, agar segala hal itu dilihat oleh Allah Ta'ala, dipantau sebagai ibadah kepada Allah. Kemudian juga perbaiki niat sebelum kita memperbaiki hasil. Ini termasuk daripada niat-niat yang baik kita harus penuhi. Kemudian setelah itu jangan pernah kita itu menyepelekan niat. Ya, niat baik itu sebelum hasil belum terlihat pun, maka kita harus selalu tiap hari. Sehingga Sayyidil Habib Umar selalu memberikan kepada kita nasihat ketika selesai membaca al-adhkar, membaca dzikir setelah subuh. Itu beliau setiap kali kami ingin berangkat ke halaqah, tempat belajar, beliau selalu bilang, perbaiki niat kalian, perbaiki niat kalian, perbaiki niat kalian. Dalam ucapan beliau selalu ucapkan adalah jaddidu niyatikum, ya, perbaharuilah niat kalian. Jadi perbaharui itu penting, memperbaharui niat setiap hari. Bisa saja kita niat hari ini bagus, besok kita punya niat sudah berubah, maka selalu luruskan niat itu setiap saat dengan cara diperbaharui. Kemudian setelah kita sudah memiliki niat yang baik, niat yang betul, niat yang lurus, maka kesungguhan itu adalah syarat dibukanya jalan. Ketika kita sudah niat bagus, sudah lurus, maka Allah lihat sekarang kesungguhan kita bagaimana dalam menempuh jalan yang sudah kita niatkan tadi. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang menuju bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan kepada dia petunjuk untuk menuju ke jalan kami. Ya, pasti dia akan kami akan tunjukkan kepada dia jalan untuk menuju kepada kami. Dan itu yang disebut jalan Allah itu, Allah Ta'ala itu banyak, teman-teman. Kita kalau sudah niat kita lurus, maka kesungguhan kita butuhkan. Tapi kan jalan Allah ini saya takut buntu. Tenang, Allah sampaikan dalam Al-Quran itu subulana. Apa arti subul? Subul itu jamak daripada sabil. Kalau sabil itu hanya satu. Kalau subul itu banyak jalan. Jadi tidak satu arah saja. Berbagai macam jalan yang Allah akan tunjukkan. Yang penting apa? Kita sudah pasang niat yang bagus. Setelah itu kita sungguh-sungguh. Allah yang akan tunjukkan kepada kita jalan yang bukan hanya satu arah saja. Tapi jalan itu banyak yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah siapkan. Maka jalan itu akan Allah Ta'ala berikan setelah kita sudah bergerak. Kalau kita belum bergerak, maka jalan itu tidak akan kita dapatkan. Ya, sehingga disebutkan walladzina jahadu, berarti jahadu ini sudah bergerak. Ketika kita sudah bergerak, Allah akan tunjukkan jalan itu. Jadi jangan sampai juga sebagian orang menunggu jalan yang jelas baru melangkah gitu loh. Ya, kita ini kan yang bikin kita stres setiap hari kan overthinking kita terlalu lebih. Belum kejadian sudah takut duluan.
Belum kejadian sudah takut. Melangkah dulu. Selama jalan itu jalan yang Allah ridhoi, jalan itu bukan jalan yang haram, maka kita melangkah. Allah yang akan tunjukkan jalan. Sungguh-sungguh dulu dalam hal itu. Maka Allah akan tunjukkan jalan kepada kita. Jadi bergerak dulu, nanti Allah yang akan menuntun. Bergerak dulu, nanti Allah yang akan menuntun. Kemudian juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sudah mendapatkan daripada kesungguhan syarat ya, yang dibukanya jalan, maka setelah itu kita akan dapatkan yang namanya takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika sudah sungguh-sungguh, karena itu adalah syarat dibukanya jalan, maka takwa adalah kunci jalan keluar. Takwa itu adalah kunci jalan keluar. Ketika kita sudah memiliki kesungguhan, takwa ini tetap harus jadi benteng. Karena ini kunci jalan keluar. Karena ketika di jalan itu ada-ada saja gangguannya, teman-teman. Ketika kita sedang berusaha, baik itu dalam urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi, maka ada saja ya gangguan-gangguan di jalan. Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang takwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Jadi tidak ada istilah jalan buntu kepada orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita takwa, maka insya Allah Allah kasih jalan keluar. Maksiat itu mempersempit jalan. Maksiat mempersempit jalan. Jadi jalan keluar itu tidak akan ada bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini jangan sampai maksiat itu membuat kita tidak bisa berjalan, tidak mendapatkan jalan keluar, karena kita tidak membuka daripada kuncinya itu dengan jalan takwa. Dan takwa itu memberikan solusi kepada kita yang tak terduga. Ayat yang lain kan itu kan Allah sebutkan bahwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kami akan berikan kepada mereka dan mereka akan mendapatkan rezeki dari arah yang mereka tidak duga-duga. Maka ini harus kita fahami betul-betul, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan dari yang disebut dengan takwa itu. Maka setelah itu mulai dari sekarang tinggalkan dosa yang kecil, jangan mengeluh ketika jalan sempit, tetap selalu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi jalan itu tertutup bukan karena kurang usahanya kita, tapi kurang takwanya kita. Jadi jalan yang tertutup itu bukan berarti kurang usahanya kita, tapi kurangnya takwa kita kepada Allah. Karena janji itu kan, orang yang takwa itu selalu ada jalan keluar, dan Allah nggak mungkin berdusta, waliyahdubillah min dalik. Allah tidak mungkin mengingkari, Allah tidak mungkin mengkhianati apa yang telah sudah menjadi janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita takwa, kita sudah niat yang lurus, kemudian kita sungguh-sungguh, karena itu adalah syarat dibukakan jalan. Kemudian ketika kita sudah takwa, karena itu kunci ya dari jalan keluar. Kemudian setelah itu kita tawakal kepada Allah, serahkan hasil kepada Allah Ta'ala, bukan usaha. Kalau usaha kita nggak serah, kita tetap harus usaha, ikhtiar namanya. Tapi tawakal itu kita serahkan semua hasil itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Orang yang tawakal, Allah akan cukupkan. Sehingga tawakal itu setelah ikhtiar yang maksimal, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang tawakal tapi dia tidak ikhtiar dengan maksimal, berarti dia tidak tawakal hakikatnya. Dia harus ikhtiar maksimal. Ada burung yang disuruh burung yang diberikan permisalan oleh Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu himasan wa tarahu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah hakikat tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Ya, taqdu himasan wa tarahu bitanan. Dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, kemudian dia kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Artinya apa? Ikhtiar dulu dijalankan oleh burung tersebut, tapi dia sudah tawakal dari hasil yang dia akan dapatkan. Nah, sehingga ikhtiar itu ibadah. Ikhtiar itu ibadah, usaha itu ibadah, tapi bersandar kepada usaha itu maksiat. Saya ulangi lagi ya. Ikhtiar atau usaha itu ibadah, tapi bersandar kepada usaha itu adalah maksiat. Bersandar kepada usaha maksiat. Artinya jangan sampai kita itu yang berikan kepada saya ini karena usaha saya.
karena ikhtiar saya. Nah, ini termasuk maksiat, dosa, waliyadzubillah min dzalik. Nah, maka setelah kita sudah tawakal kepada Allah dari hasil, bukan usaha yang sudah kita jalankan, tapi hasil kita serahkan kepada Allah, maka harus sabar dalam menunggu jalan dibukakan. Ada-ada saja kan, kadang-kadang Allah tidak berikan pada saat ini, bisa jadi Allah lihat, oh orang ini belum layak, jadi sabar. Karena sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar ketika kita akan memulai, kemudian sabar ketika kita menjalankannya, kemudian mohon maaf. Yang pertama adalah sabar ketika kita menjalankannya, kemudian sabar ketika kita menunggu hasil, dan yang ketiga adalah sabar ketika menerima hasil. Jadi terkadang ketika kita sedang menjalankan, kita sabar menjalankan itu. Sudah kita laksanakan semua usaha. Sekarang tugas kita adalah sabar tatkala menunggu. Ternyata ketika sudah sabar menunggu, datang hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Berarti sabar atas menerima hasil. Maka di sini sebagaimana disebutkan bahwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kamu tidak suka itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi yang kamu sukai itu tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kita tidak tahu. Ya, jadi jangan sok-sok tahu tentang apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Sehingga sabar, karena inna ma'al usri yusra, setiap sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ini yang harus kita jaga, sehingga perlu yang namanya sabar ketika kita dalam menjalankan ikhtiar yang selama ini kita lakukan. Jadi sabar ketika menjalankannya, sabar ketika menunggu, dan sabar ketika menerima hasil. Setelah kita sudah lakukan itu semua, maka tugas kita apa sekarang? Tugas kita doa. Jadi doa itu penting, itu senjata teman-teman. Doa silahul mu'min, kata Nabi, doa itu senjatanya orang beriman. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Nah, sehingga doa itu membuka pintu yang tertutup. Doa itu juga menyertai setiap langkah usaha yang kita lakukan. Ya, janganlah untuk berdoa gitu loh, meski kita belum memiliki atau melihat daripada hasil yang selama ini kita usahakan. Kemudian juga doa itu adalah pengakuan kelemahan kita, bahwasanya kita tidak sempurna, wahai Allah, kita tidak mampu untuk bertawakal kepadamu, wahai Allah. Maka penting sekali dalam usaha-usaha kita sekarang ini untuk menjalankan itu. Maka sekarang doa itu terakhir ketika kita minta kepada Allah. Tapi doa itu ketika sedang menjalankannya, doa ketika menunggu hasil, doa ketika menerima hasil. Ya, kita kalau tawakal itu hasil apapun yang kita dapatkan kita akan terima. Karena kita tidak bersandar kepada usaha kita, tapi kita bersandar kepada Allah. Saya kasih permisalan sederhana buat teman-teman. Gini, misalnya saya punya anak saya namanya Muhammad. Saya bilang ke anak saya Muhammad, Muhammad, Abi nanti akan kasih Muhammad permen kalau Muhammad bisa menghitung 1 sampai 10. Kata anak saya, Muhammad bisa Abi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya bilang, nanti kalau bisa Abi kasih permen. Oh iya siap Abi. Hanya saya bawa dia ke warung. Sampai ke warung, saya bilang ke pemilik warung, Paman, coba dengarkan anak saya bisa menghitung 1 sampai 10. Nah, hanya dia baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata saya kepada pemilik warung, berikan anak saya permen. Diberikanlah kepada anak saya permen. Ketika diberikan kepada anak saya permen, maka dia senang gembira. Keesokan harinya, anak saya Muhammad ini datang ke warung sendiri, tanpa bawa saya, tanpa ajak saya. Datang kepada pemilik warung, dia katakan, Paman, Paman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata Paman, terus mana permennya? Kata pamannya, permen apa? Kan saya sudah menghitung 1 sampai 10. Kata pemilik warung, ya saya kan kemarin kamu datang bersama ayahmu, sekarang kamu datang sendiri. Nah, jadi jangan bersandar kepada 1, 2, 3 sampai 10 tadi. Gitu loh. Tapi bersandar kepada ayahnya, ya kan? Ketika ayahnya ini permisalannya walillah masal a'la adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhtiar kita adalah 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adapun permennya itu adalah masuk rezeki gitu loh. Nah, jadi kita bisa memahami antara ikhtiar dan tawakal dalam hal yang saya sampaikan tadi ya. Jadi teman-teman, insyaallah mudah-mudahan tetap mulai setiap apa yang kita lakukan itu dengan niat yang lurus, niat yang baik, karena itu adalah pondasi segala jalan. Setelah itu kita bersungguh-sungguh, karena itu syarat dibukakan jalan. Kemudian setelah itu kita takwa kepada Allah Ta'ala dalam menempuh jalan tersebut, karena itu akan memberikan kepada kita jalan keluar ketika kita tidak temukan jalan keluar. Kemudian setelah itu kita tawakal kepada Allah dari hasil yang Allah akan berikan kepada kita, bukan usaha yang telah kita jalankan. Setelah itu kita tutup dengan doa setiap saat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia dengan cara tidak selalu menyandarkan kebahagiaan itu kepada banyak hal. Kenapa sekarang orang nggak bahagia? Karena terlalu banyak menyandarkan kebahagiaan itu kepada banyak hal. Saya akan bahagia nanti kalau saya sudah jadi ustadz besar. Saya nanti akan bahagia kalau sudah jadi kiai besar. Saya sudah nanti akan bahagia kalau nanti sudah kaya gitu loh. Jadi kebahagiaan itu disandarkan kepada sesuatu yang dia belum raih, dan mungkin bisa dia tidak meraihnya. Tapi kalau kita menyandarkan kebahagiaan itu adalah setiap pemberian Allah yang saat ini kita nikmati, maka kita akan bahagia. Orang yang bahagianya nanti dia berniat, dia punya cita-cita baru dia akan bahagia, maka dia tidak akan bahagia. Sehingga permisalan yang sederhana, orang yang bahagianya nunggu kaya dengan orang yang bahagianya cuma ngopi, lebih pintar mana kira-kira? Lebih pintarnya minum kopi, gitu kan? Jadi karena dia sudah pikir kebahagiaannya dia itu dengan minum kopi selesai, daripada dia bahagia nanti nunggu kaya, akhirnya dia nggak bahagia sama itu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi insyaallah kita semua. Alhamdulillah. Baik, itu saja mungkin. Mohon maaf atas kurangnya ilmu. Fadhal, supaya lebih banyak lagi kita diskusi tanya jawab. Baik, Habibana, jazakumullah khairan katsiran mubarakan fiik. Ya Allah, kita sudah mendengar Habibana Sayyidul Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri ya, yang pastinya kita sudah tahu sanad beliau ini bersambung ke Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Karena tadi beliau sempat nyenggol kalau sebelum apa-apa baca khulasoh, saya pun baca khulasoh juga soalnya. Bahkan sampai sekarang saya masih ngantongin khulasoh ini, karena memang ada beberapa ijazah untuk ngantongin khulasoh kemana-mana. Ya kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita di malam ini dengan berkah-berkah aulia-aulia, dan kita melihat nazar tukal wajih Habib Salim. Semoga Allah berkahi kita. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi Q&A ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ke Habib Salim tentang materi yang disampaikan oleh beliau yang berhubungan dengan niat baik adalah fondasi, perbaiki niat kalian, Allah berkata subulanat. Buat teman-teman yang ingin bertanya secara langsung melalui mic, kita sarankan untuk raise hand terlebih dahulu di Zoom. Apakah ada teman-teman yang mau nanya? Raise hand, teman-teman. Kalau nggak ada yang mau nanya, moderator duluan nih yang nanya. Soalnya, yuk, yes. Gak ada yang mau nanya ini. Yuk, raise hand yuk. Oh, berarti nggak ada yang mau nanya. Moderator dulu lah yang nanya lah kayaknya. Beb, kalau moderator nanya boleh, Beb? Boleh Ustaz. Fadhal. Allah, rasanya emang ada nggak pantas sedikit dipanggil Ustadz, cuma nggak apa-apa lah. Anggap aja Iga tapi muatalan nanti sampai ketemu Nabi Muhammad. Amin. Jadi gini Beb. Ana tuh sering bertanya-tanya gitu, Beb. Kata Sayyidil Habib Umar itu, kalau kata ke murid-muridnya beliau itu di Darul Mustafa, bahkan sempat di Indonesia beliau juga sempat ngomong sama kayak yang Habib tadi bilang, doa silahul mu'min beliau sampaikan, dan akhirnya beliau di beberapa momen itu mengijazahkan beberapa zikir atau fakir di waktu zuhur.
yang amalannya itu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali ditutup dengan Muhammad Rasulullah shadiqul wa'idil amin. Al-Faqir mendapatkan ijazah itu dari beberapa guru Al-Faqir, dan Al-Faqir mendapatkan ijazah itu di momen ketika beliau rihlah ke Indonesia. Kalau Al-Faqir boleh bertanya ke Habib, kira-kira yang pertama adalah cara mengamalkannya bagaimana, mungkin bisa di-sharing juga Bib ke teman-teman, Bib, siapa tahu bisa bermanfaat. Dan kalau memang Habib ada ijazahnya juga boleh untuk mengijazahkan ke teman-teman, Bib, siapa tahu bisa jadi hadiah milad sahabat fisabilillah, Bib. Begitu, Bib. Wah, ini pertanyaan berat ini, memberikan ijazah ini. Baik, begini, memang Ayu Umar ketika kemarin ke Indonesia beliau sempat sampaikan amalan itu, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'idil amin. Memang itu termasuk daripada amalan yang diijazahkan oleh beliau. Sebenarnya itu saya nggak perlu lagi mengijazahkan karena Habib Umar sudah ijazahkan secara umum untuk masyarakat Indonesia lebih khusus. Maka insya Allah itu ijazah umum dan semua bisa mengamalkannya. Itu termasuk juga insya Allah terhindar daripada kefakiran, dibukakan daripada pintu rezeki, ya, seperti itu. Maka insya Allah yang bisa kita jaga dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Ya, seperti itu, baca 100 kali setiap hari, istiqomahkan. Wallahu a'lam. Sudah cukup itu insya Allah. Cukup ijazah dari Umar. Jadi namanya itu mengurangi ijazah kalau saya ijazahkan lagi. Insyaallah beliau memang tawadhu, karena memang adat-adatnya lulusan-lulusan tarim itu seperti itu, Pak. Yang namanya kalau ketemu guru itu udah nggak boleh Habib Jindan itu. Beliau langsung lepas imamahnya beliau kayak orang nggak ada ilmu. Oke, Bib, kita langsung lanjut. Jazakallah khairan tentang jawabannya. Kita langsung lanjut ke Anggun nih. Ada Anggun Bungsu 88 pengen nanya ini. Coba untuk Anggun boleh mic dan bertanya ke Habib Salim. Tafadhol alaihi mashkura. Syukran kamada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Anggun Rahmawati dari Rumi. Izin bertanya Habib, ketika kita ingin memperbaiki niat kita, gimana sih cara awal atau langkah awal untuk memperbaiki niat baik kita? Syukran, jazakallah khair. Baik, Bib. Jadi pertanyaan itu kata Kak Anggun ini tentang tajdid dunia, Bib. Jadi langkah awalnya itu bagaimana memperbarui niat kita kepada Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Ya, tafadhol alaihi mashkura untuk menjawab pertanyaannya. Baik, begini. Semua aktivitas kita itu harus tergantung dengan niat. Dalam hal duniawi pun, bukan hanya ukhrawi. Di dalam hal duniawi pun, misalnya kita bangun rumah. Kan bangun rumah ini kan duniawi. Kita bangun rumah, kita buka usaha, semuanya itu harus niat. Tapi kalau kita nggak niat, ya kita masuk kepada amal yang sia-sia gitu loh. Nah, sehingga duniawinya kita niatkan. Contoh, kita bangun rumah. Saya niat sekarang bangun rumah. Kalau saya kasih rumah ini bagus, apa niatnya? Kalau niatnya duniawi, ya kita dapat sesuatu yang sia-sia kan gitu. Kita berarti masuk ke dalam hati kita cinta kepada dunia, waliyadzubillah. Tapi kalau misalnya niat kita dalam bangun rumah megah, rumah bagus, rumah mewah, rumah besar, niatnya apa? Nanti kalau ada tamu datang, tamu senang. Nanti kalau ada tamu datang, tamunya gembira. Nanti kalau ada keluarga datang, saya bisa tinggalkan, kasih tinggal dia di mana, di kamar yang saya sudah sediakan. Itu kan niat-niat yang baik. Maka duniawinya kita itu jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap aktivitas itu kalau bisa diniatkan. Contoh, sekarang ini kita belajar di majelis ini. Apa niat kita belajar? Oh, niat saya belajar supaya saya dapat ilmu. Oke, memang tujuan belajar memang dapat ilmu, itu tujuan utama pastinya kan begitu. Saya ingin dapat ilmu. Nah, tapi ternyata dari setiap kebaikan yang kita lakukan, falahu asyru amsalihah, dia mendapatkan 10 pahala. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah, kata Allah. Yang mendatangkan satu kebaikan dia dapat 10 pahala minimal. Tapi disebutkan dalam hadits qudsi, man hamma bi hasanatin fa in hamma wa amila biha, ya barang siapa yang niat betul-betul kemudian diamalkan, maka
didapatkan adalah sesuatu yang lebih berat, lebih berharga, bukan hanya 10 kebaikan. Kutibalahu asyra hasanat, kutibalahu asyra hasanat, maka dia dicatat oleh Allah Ta'ala 10 kebaikan. Ila asyra hasanat, ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ada'afin katsira, sampai lipatan yang tidak terhingga. Artinya semakin banyak niat, maka semakin pahala dia akan raih. Semakin banyak niat, semakin banyak pahala dia akan raih. Nah, sehingga tinggal pasang aja niatnya. Saya niat belajar sekarang untuk apa? Niat belajar, niat supaya semakin dekat dengan Allah, niat mengamalkan ilmu, niat silaturahmi, ya, niat niat membersihkan hati, niat menjadikan semua apa yang saya dapatkan ini saya akan ajarkan kepada orang lain, niat menghidupkan syariat, niat menyenangkan hati Rasulullah, niat penyambung lisannya Rasulullah SAW, pokoknya niat banyak gitu loh. Jadi sebenarnya kita harus latihan-latihan untuk perbanyak niat. Kami itu diajarkan setiap kali melakukan aktivitas, selalu dalam ceramah-ceramah khususnya di Hadramaut itu selalu mereka bilang, ahsinun niyat, perbaiki niat kalian, perbaiki niat kalian, perbaiki niat kalian. Pasti selalu itu diingatkan. Karena mulai belajar, orang kalau sudah terlatih dalam memperbaharui niat, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Seperti itu. Maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala banyak keberkahan, dan insyaAllah mulai dari sekarang latih, selama niat itu tidak melanggar perintah Allah, niat itu bukan niat buruk, maka insyaAllah sah-sah saja dalam berniat paksa. Kalau bisa mulai dari sekarang tulis. Saya dulu masih belajar, ya, masih waktu di Hadramaut, kami ingat sekali, saya itu sampai nulis di buku saya niat sebelum belajar. Jadi saya tulis nomor 1 ini, nomor 2 ini, sampai puluhan niat saya niatkan. Jadi sebelum belajar saya pasti baca niat itu, saya hadirkan dalam hati. Karena Umar selalu sampaikan perbaharui niat setiap saat. Kanan, tapi biar aja. Oke, insyaAllah kayak gitu aja. InsyaAllah untuk langkah pertama harus mulai ditulis-tulis. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Sudah dijawab sama Habib Salim. Gimana Kak Anggun? Sudah puas dengan jawabannya? Kak Anggun, sudah puas dengan jawaban atau belum? Kata Habib Salim, kalau belum puas tambah gocap, kata Habib Salim. Nah, bercanda. Oke. Karena memang insya Allah sudah puas ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena Kak Mardiatul ini sudah mengangkat tangan. Kepada Kak Mardiatul, ada yang mau dipertanyakan kepada Habib Salim? Ya Kak, ada Kak. Oke, boleh. Baik Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Mardiatul Ilma dari ROM 6. Izin bertanya Habib, ini kan mengenai niat ya Habib. Kita sudah berniat untuk melakukan sesuatu, atau kita meniatkan sesuatu dalam menuntut ilmu. Akan tetapi niat tersebut masih juga belum sampai Habib. Kan tadi Habib menyampaikan bahwasanya kalau kita niatkan, kalau kita memang benar-benar meniatkan pasti ada jalannya kan Habib. Nah, kan tetapi ini menurut Ana ini udah 1 tahun Habib. Ana niatkan, Ana sudah berusaha juga, tapi sampai sekarang niat itu belum terkabulkan Habib. Bagaimana caranya untuk diri Ana sendiri ke depannya, bagaimana bagusnya Habib? Syukran Habib, jazakallahu khair. Baik, Beb. Jadi begini, Beb, inti pertanyaannya. Beliau ini sedang lumayan goyah di jalan istiqomahnya, Beb. Karena beliau punya niat, belum kesampaian sampai setahun tuh. Nah, menurut Antum bagaimana, Beb, akhirnya solusinya? Falyatafaddal alaihi mashkura. Baik, begini. Mungkin kita punya niat ke tempat yang kita inginkan. Misalnya kita ingin belajar ke satu pondok pesantren, tapi sampai sekarang mungkin niat kita tidak bisa kita dapatkan sesuai dengan niat kita yang sudah punya keinginan yang luar biasa. Sebenarnya begini, semua apa yang telah kita usahakan saat ini itu tidak ada istilah sia-sia.
semuanya itu pasti ada kebaikan. Mungkin kita tidak dapatkan sesuai yang kita inginkan. Kembali lagi bahwa itu tadi yang saya sampaikan, sabar itu kan ada tiga. Sabar ketika menjalankannya, sabar ketika menunggu, dan sabar ketika menerima hasil. Terkadang hasil itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin ke satu tempat, kita ingin belajar misalnya ke Darul Zahra yang ada di Hadramaut, tapi ternyata tidak kesampaian. Kenapa kok saya nggak bisa belajar di Darul Zahra? Ada hikmah-hikmah yang Allah sudah hadirkan untuk kita, insya Allah. Kita prasangka baik terus kepada Allah. Bisa jadi Allah Ta'ala tidak hadirkan kita ke sana, ya karena mungkin Allah Ta'ala memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik, begitu. Secara husnudzonnya seperti itu. Allah sudah siapkan saya lebih baik. Dan doa-doa saya itu bukan berarti Allah tidak kabulkan. Allah kabulkan mungkin lebih baik lagi, kan begitu. Contohnya, misalnya Allah kabulkan dengan cara Allah Ta'ala jauhkan saya dari musibah. Karena doa itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan Allah akan kabulkan itu dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Seperti itu. Saya dulu, cita-cita saya ingin jadi polisi. Niat saya jadi polisi dari dulu. Saya mau jadi polisi, saya pokoknya usahakan jadi polisi. Niat saya dari dulu seperti itu. Tapi ternyata ketika saya sudah niat jadi polisi, Allah Ta'ala berikan kepada saya hikmah yang luar biasa. Ternyata Allah suruh saya jadi ustadz misalnya, seperti sekarang. Ini kan bisa jadi ketika saya sudah niat, malah saya sudah latihan, saya sudah pokoknya sudah betul-betul ingin jadi polisi, tapi ternyata Allah tidak izinkan begitu. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu tidak sukai hari ini itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu sukai pada hari ini itu belum tentu baik menurut Allah Ta'ala. Maka dakwah itu adalah iman. Alafu. Tadi saya sempat rada kelempar dikit karena jaringan ya, maklum ya teman-teman ya. Alafu. Apakah pertanyaannya sudah selesai terjawab? Gimana? Yang sudah post nggak jawabannya? Ini sepertinya belum, Kak. Karena tiba-tiba di saya juga ustaznya Habibnya tiba-tiba nggak ada suara gitu. Oh, fair. Mungkin ada kendala di jaringan sama Habib gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Nurul. Marhaba, Beb. Gimana, Beb? Jaringan aman, Beb? Masya Allah, saya dari tadi bicara. Oh, berarti jaringan putus berarti. Oke. Iya, Beb. Bismillah. Tadi soalnya sempat ada beberapa yang nanya, Beb, soalnya. Apa namanya, jaringan Habib nih sempat rada nge-lag. Sepertinya jaringan di Habib kurang baik ya, Kak ya? Iya, pasti jaringan beliau belum membaik. Ya,
Saya baru mau nanya soalnya, karena di saya rada nggak kedengaran jadi suara beliau. Berarti jaringannya beliau lagi bermasalah ya. Mohon sabar ya teman-teman, kita menunggu Habib. Mohon bersabar ya Ya, teman-teman. gimana? Apa sudah jelas? Khair Beb. Oke, begini. Jadi apa yang sudah kita niatkan saat ini yang mungkin belum Allah ijabah. Jadi Allah itu mengijabah doa kita itu dengan beberapa cara. Karena memang Allah itu tidak mengabulkan doa kita sesuai dengan caranya kita yang kita inginkan, tapi dengan cara dan keinginan Allah. Dan di waktu yang Allah tentukan, bukan di waktu yang kita tentukan. Sehingga doa itu bisa saja Allah kasih. Bisa saja Allah Ta'ala belum kasih, Allah tunda karena memang kita belum layak menerima itu. Dan bisa jadi Allah Ta'ala gantikan lebih baik dari itu. Allah gantikan lebih baik dari itu. Dan bisa jadi Allah Ta'ala hindarkan kita dari musibah. Dan bisa jadi doa kita dikabulkan dengan cara Allah Ta'ala jadikan itu sebagai pahala, bentuk pahala yang kita akan terima nanti kelak di akhirat. Jadi nggak ada istilah doa itu yang sia-sia. Kemudian adapun semangat kita dalam belajar, menuntut ilmu, sebenarnya tidak harus di tempat yang kita inginkan. Bisa jadi Allah Ta'ala tetap berikan kepada kita peluang untuk khidmat kepada ilmu. Bisa kita berjuang. Ilmu itu bukan harus jadi ustadz atau ustadzah atau da'i atau da'iyah, tidak sama sekali. Dia bisa dengan berdakwah dengan pemikiran dia, berdakwah dengan tenaga dia, berdakwah dengan harta dia. Dia tidak harus dengan dia bisa ngomong, dia bisa pandai baca Quran, bisa pandai baca hadis, tidak sama sekali. Karena di masa Nabi pun begitu, ada yang faqih dalam ilmu, ada yang dalam bidang harta, ada yang dalam bidang tenaga, dan dalam pemikiran, dan lain sebagainya. Jadi ini akan kolaborasi semuanya. Nah, maka bisa jadi Allah Ta'ala tidak berikan kepada kita untuk belajar di satu tempat, itu bukan berarti Allah Ta'ala menutup pintu untuk kita belajar. Kan masih banyak tempat belajar yang bisa kita dapatkan ilmu itu. Kita bisa belajar di beberapa tempat yang Allah Ta'ala bukakan untuk kita selama guru-guru kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita belajar. Dan ini sekarang peluang menuntut ilmu di mana-mana. Kita bisa belajar melalui Zoom, banyak sekali pengajian-pengajian guru-guru kita. Kita bisa belajar melalui daurah-daurah yang dibuka oleh guru-guru kita. Ada juga daurah soifiyah yang dibuka oleh pondok sanad. Ya, kita bisa ikut juga beberapa pengajian-pengajian yang rutin yang landasannya adalah kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi insya Allah yang sabar, karena dakwah itu menurut Sayyidina Umar adalah i'mal fikr, ya, pengelolaan pikiran. Bagaimana mengangkat manusia ini dari jalan yang buruk ke jalan yang baik. Contohnya seperti komunitas seperti ini, komunitas teman-teman Hijrah Fisabilillah ini kan i'malul fikir. Bagaimana mengelola pikiran orang-orang itu punya satu komunitas. Komunitas ini selalu mengajak orang kepada kebaikan, ya, lebih menyentuh kepada hatinya para pemuda. Ini tujuannya yang baik. Ini termasuk dakwah. Padahal mungkin yang mengurusi ini bukan harus ustadz, kan begitu. Ya, bukan harus ustadzah juga, kan begitu. Jadi semuanya bisa berdakwah dengan caranya dia, selama itu untuk khidmat kepada agama, seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, sudah dijawab sama Habib Salim ya. Intinya memang kalau kata orang, tarik itu berbeda-beda, jalan itu berbeda-beda. Ittiba'u Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qadaman ila qadamin itu berbeda-beda. Selangkah demi setapak itu berbeda-beda, karena kita masing-masing pun ada jalan ya teman-teman. Ya, kita berdoa semoga kita semua berdakwah di jalan ya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan cara kita sendiri. Amin amin Allahumma amin. Izin bertanya, Bib, kira-kira ini mau berapa pertanyaan lagi kita tampung? Tergantung buatnya Habib aja kita mah. Mau berapa pertanyaan lagi, Bib? Kira-kira Habib bersedia menjawab, Bib? Kita masih ada waktu sekitar 5. Berapa, Bib? Boleh, fadol. Yang ingin bertanya, silakan. Oke, baik. Teman-teman yang mau bertanya, kayaknya moodnya Habib lagi bagus sepertinya. Coba teman-teman yang mau nanya, ya, siapa tadi tuh? Ada admin yang raise hand nih sepertinya. Kak admin, boleh Kak admin mau nanya ke Habib, cuma jangan lupa doain Habibnya sebelum nanya ya. Oke, Kak admin mau nanya silahkan. Kak,
Sepertinya apakah suaranya tidak terdengar di saya, apa di teman-teman juga ya? Coba-coba. Ya, ya udah. Tapi jujur Diana nggak kedengeran suaranya. Diana nggak kedengeran suaranya soalnya ke admin. Oke, karena Kak Admin tidak ada suaranya, sambil menunggu device beliau baik, mungkin kita coba dari kolom chat dulu mungkin. Karena dari kolom chat menarik soalnya. Jadi gini, Bib. Kalau di kolom chat itu ada pertanyaan gini, Bib. Ini kayaknya memang orang rada berilmu yang nanya, cuman menarik, Bib. Katanya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Jelaskan 4 tingkatan ikhlas. Ada mahabbah, ada khasyah, ada raja, ada rahmah. Dan cara melatihnya agar niat ini tidak luntur dalam menghadapi kegagalan ujian atau kritik sosial. Kurang lebih begitu, Bib. Jadi beliau ini minta dijelaskan 4 tingkatan ikhlas. Ada mahabbah, ada khasyah, ada raja, ada rahmah. Dan cara melatihnya agar niat itu tidak luntur saat menghadapi kegagalan ujian atau kritik sosial, Bib. Pertanyaan dari kolom komentar seperti itu, Bib. Tafadhol untuk Habib Salim menjawab, Bib. Baik. Masalah ikhlas. Memang ikhlas ini termasuk sesuatu yang berat, dan itu ketika ingin melatih ikhlas, maka kita harus pasang bagaimana ikhlas kita sebelum beramal. Yang kedua adalah ketika beramal, dan yang ketiga adalah setelah beramal. Kadang-kadang orang berhasil sebelum beramal. Ketika itu dia bisa berhasil juga dalam ketika beramal. Sebelum beramal dia berhasil, ketika beramal dia berhasil, dan setelah beramal dia gagal. Adapun daripada ucapan-ucapan tadi, tingkatan-tingkatan seperti ikhlas, yang pertama adalah ikhlas mahabbah, kemudian khasyah, kemudian apa yang ketiga tadi? Ya, ketiga kalau nggak salah raja, Bib. Raja, kemudian setelah itu adalah rahmah. Ya, sebenarnya kalau dari pengertian ulama ini, ulama ahli tasawuf menjelaskannya masing-masing versi yang telah dijelaskan, karena ulama itu beda-beda ketika memberikan pengertian daripada ikhlas. Ikhlas itu kan al-amal lillahi wahdah, mengamalkan sesuatu karena Allah semata, itu disebut dengan ikhlas. Jadi kalau seandainya ada ulama yang menyebutkan ikhlas itu dengan 4 tingkatan tadi, Allahu alam, kalau mau dijelaskan seperti apa. Cuma dari makna itu sebenarnya mudah saja. Ikhlas yang pertama adalah ikhlas mahabbah, ikhlas cinta berarti, kemudian yang kedua adalah ikhlas khasyah, kemudian ikhlas khasyah itu rasa takut kepada Allah, kemudian ikhlas roja, ya, pengharapan, kemudian rahmah, kasih sayang. Wallahu alam, mungkin ulama yang memberikan tingkatan ini memberikan pengertian lain lagi daripada makna ikhlas dari tingkatan itu. Wallahu alam, saya tidak tahu, karena masing-masing ulama memberikan definisinya. Ya, tidak semua harus saya tahu, ada beberapa yang saya tidak tahu, seperti tadi itu tingkatan-tingkatannya. Wallahu alam. Oke, khair, jazakumullah khairan, Bib, atas jawabannya. Ya, intinya teman-teman, ikhlas itu kalau dengan versi sanad Habib Salim itu adalah mengamalkan sesuatu dengan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi teman kita untuk berusaha ikhlas untuk mengamalkan sesuatu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tuh punya, kenapa, Bib? Karena ada sebagian orang ketika memahami ikhlas itu adalah sering salah paham tentang ikhlas bersama ridho juga. Kadang-kadang sudah penting ikhlasin aja, kadang kan ridho aja gitu kan, menerima aja kan. Jadi orang memberikan pengertian ikhlas itu adalah menerima.
Padahal ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala. Kemudian juga tidak berharap pujian orang, itu berarti ikhlas dalam beramal. Kemudian juga tidak menyekutukan Allah sesuatu, itu juga ikhlas, artinya memurnikan Tuhan. Jadi ada ikhlas memurnikan Tuhan, ya, ada ikhlas dalam pengamalan, ada ikhlas dalam niat, ada ikhlas dalam itu tadi yang dijaga sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal, itu semuanya harus dijaga. Seperti itu. Kadang-kadang itu ridhonya ini kadang-kadang salah paham tentang ridho dan ikhlas itu juga mungkin sebagai tambahan saja buat teman-teman, karena ada orang yang memahami bahwa ridho itu adalah ikhlas, ya misalnya ada orang meninggal, ikhlasin aja gitu kan. Padahal ikhlasin aja ini kan apa maksudnya? Maksudnya ya cuma kita membahasakan bahasa Indonesianya seperti itu. Ikhlasin aja maksudnya ridhoi aja ya saudaramu yang telah meninggal seperti itu. Allah. Masya Allah, kita dapat insight ilmu baru ya teman-teman ya. Jadi ikhlas sama ridho itu berbeda. Ikhlas itu melakukan sesuatu pure karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ridho ini lebih apa ya bahasanya ya, simpelnya lebih yang kayak oh ya udah itu namanya ridho itu sesimpel mungkin saya bikin ya teman-teman ya. Kalau saya tuh tambahnya satu teman-teman, kalau melakukan sesuatu, jadi pernah diajarin sama guru saya tuh kalau melakukan sesuatu selain ikhlas itu saya ngarep ridhonya Nabi Muhammad. Itu saya sering sekali teman-teman. Jadi kalau ngelakuin sesuatu itu nganggep kayak niat saya tuh pengen banget deh dicintain sama Nabi Muhammad, walaupun emang kayak cuma serpih debu yang nggak kelihatan gitu, seminimal bisa kelihatan sama keturunan beliau lah, begitu teman-teman. Admin, apakah sudah ada suaranya? Coba kita tes dulu. Waduh, belum ada suaranya ya. Bukan rezekinya beliau berarti ini. Lihat lagi, satu pertanyaan lagi kali ya Habib ya. Sepertinya Habib ini rada letih lesu beliau ini kayaknya. Nah juga ini soalnya daerah Sulawesi ini lebih awal waktunya. Insya Allah. Khair Bib. Siap. Kita 22-26. Kalau di Jawa kan masih 21-26. Tapi nggak apa-apa, aman aja. Silakan ingin bertanya melalui chat juga nggak apa-apa. Mungkin bisa dibaca di chat juga, mungkin ada yang bertanya. Khair Habibana, insya Allah. Ya boleh bertanya lewat chat biar Ana bacakan ke Habib ya. Insya Allah. Kalau ini sambil intermezzo sambil nunggu pertanyaan ya teman-teman ya. Ana itu kalau ngeliat Habib Salim, karena kan Ana sempat beberapa kali mengikuti beliau ya. Ana sampai tahu beberapa background beliau. Beliau pernah jadi ketua LDNU kalau nggak salah. Khadimnya Majelis Al-Wafa di Gorontalo kalau nggak salah ya Bib ya. Saya sempat searching gitu. Dan apa ya? Orang biasa akhirnya aja, orang biasa. Waduh, ini tawaduknya ini loh yang kadang-kadang suka nyebelin cuma pengen ngikutin gitu. Karena kalau saya ngelihat Habib Salim ini kayak ngeliat, karena kan Habib Umar itu saya dapat beberapa riwayat itu tuh kalau dakwah itu nggak pernah capek. Jadi kalau depan murid atau depan jamaah itu selalu senyum. Kalau mau bertanya boleh, sama kayak Habib Salim sekarang ini. Makanya jujur Bib, aneh itu sebelum ngemoderatorin Habib, itu saya itu ba'dal Isya, padahal ba'dal Maghrib ya saya udah baca Rotibul Haddad. Tak baca lagi Bib, karena takut grogi ketemu Habib. Makanya tak Fatihah, niat Fatihahnya, semoga Habib Salim seneng lah ketemu saya lah, semoga beliau tabasam, rada senyum dikit kan, seminimal senyumin cucunya dulu sebelum senyumin kakeknya. Ya Allah ya Allah. Amin. Ini ada yang nanya lagi nih Bib. Kita bacakan di chat. Assalamualaikum, saya dari room 6 izin bertanya Habib.
bisa menghadapi situasi di mana niat kita yang awalnya baik, tapi berubah jadi tidak baik karena faktor luar seperti pujian atau penghargaan orang lain gitu, Bib. Oke, ini masalah pujian. Kadang-kadang memang hati itu berubah ketika dipuji sama orang. Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau ajarkan kepada kita ada dua metode. Ketika kita dipuji sama orang, maka dilihat kalau pujian itu ada di dalam diri kita. Misalnya kita dipuji, Masya Allah, ahli sedekah. Kita memang sering sedekah, gitu loh. Masya Allah, ahli pengajian, sering hadir majelis ta'lim. Ya, kita memang sering hadir majelis ta'lim. Memang pujian itu ada dalam diri kita. Maka kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau sampaikan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, bahwa kita baca doa yang diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain, yaitu membaca Alhamdulillah alladhi adhara al-jamila wa satara al-qabiha. Segala puji bagi Allah yang menampakkan dariku sesuatu yang baik-baik dan yang menutupi dariku sesuatu yang buruk-buruk. Ya, jadi sebenarnya yang hakikatnya itu ketika ada yang memuji kita, kita kembalikan kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Allah yang luar biasa ini, yang telah menampakkan sisi baik dari diri saya dan yang menutupi sisi buruk dari diri saya. Jadi hal yang pertama, kalau pujian itu ada dalam diri kita, kita baca doa tersebut. Alhamdulillah, segala puji. Jadi bukan saya yang dipuji, Allah. Sungguh baiknya Allah yang telah menutupi sisi buruk dari diri saya dan yang menampakkan sisi baik dari diri saya. Itu yang pertama, kalau pujian itu ada dalam diri kita. Kalau pujian itu tidak ada dalam diri kita, misalnya dipuji, Masya Allah, ahli majelis ta'lim misalnya. Jarang majelis ta'lim hadir, saya kok dipuji hadir majelis ta'lim. Nggak ada ini. Atau misalnya dipuji, Masya Allah, ahli Al-Quran. Wah, Al-Quran nanti Ramadan aja saya pegang, selain Ramadan nggak pegang Al-Quran, gimana ini? Jadi pujian itu nggak ada dalam diri kita. Maka Imam Abdullah bin Haddad, beliau ajarkan membaca, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan Engkau siksa saya dari apa yang mereka katakan. Ampuni saya dari apa yang mereka tidak tahu dan jadikan saya lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Nah, itu doa luar biasa, itu dibaca oleh Imam Ali Zainal Abidin, oleh Imam Ali bin Abi Thalib salah satunya juga. Baca doa tadi, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Mungkin itu teman-teman mendengarnya agak panjang. Dihafal nggak hafal-hafal dari tadi kan. Baik. Ada yang lebih ringan lagi, yang lebih ringan. Ini diajarkan oleh guru dari guru kami, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Umar sekaligus gurunya Habib Umar bin Hafid. Nah, jadi kita kalau dipuji sama orang, maka cukup kita bilang amin, amin, gitu aja. Misalnya kalau ada yang bilang Masya Allah ahli sedekah, amin. Masya Allah alim, amin. Masya Allah luar biasa, amin. Gitu aja, cukup bilang amin. Tapi aminnya ini dimaknai di dalam hati kita. Bagaimana cara pemaknaannya? Pemaknaannya adalah kita memaknai amin itu adalah apa yang diucapkan oleh orang tersebut yang memuji kita, kita amini, maksudnya berarti kita merasa itu tidak ada dalam diri kita. Jadi ketika kita bilang amin, berarti kita merasa itu tidak ada dalam diri kita. Jadi kita bilang amin. Makna yang kedua adalah kita berharap ucapan dia itu menjadi doa untuk kita. Jadi dua makna ya. Yang pertama, ketika kita bilang amin itu memang kita merasa itu nggak ada dalam diri kita kan. Jadi kita bilang amin. Yang kedua, kita berharap ucapannya itu menjadi doa untuk kita. Itu kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ya. Ayahnya Hubaban Nur. Hubaban Nur yang sering ke Indonesia, istrinya Habib Umar. Nah, istrinya Habib Umar itu Hubaban Nur, itu ayah beliau Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Nah, beliau ajarkan itu. Jadi kalau ada yang puji bilang apa? Amin. Masya Allah ahli sedekah, amin. Masya Allah ahli tahajud, amin. Jangan kalau dipuji misalnya dipuji, Masya Allah ahli sedekah, iya alhamdulillah udah 2,5 tahun jalannya, alhamdulillah, Masya Allah, senang dipuji nanti. Atau misalnya Masya Allah ahli tahajud,
Iya, alhamdulillah tadi malam jam 2.30 bangunnya, masya Allah. Jadi kan repot nanti jurusan awal, Allah alam. Insya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman ingat ya, ini apa yang sudah diajarkan guru kita. Dan Habib Salim ini mengijazahkan ya secara nggak langsung ya. Jadi kalau kita dikasih nih, kalau memang lagi dipuji, bilang aja nih. Gak usah yang panjang-panjang kayak doanya Imam Abdullah bin Ali al-Haddad yang diajarin di kitab Risalatul Mu'awana. Cuma karena anggap aja kita nggak apa ya, nggak jadi di situ, tapi semoga dengan doanya mereka kita jadi begitu. Izin Habib ini karena adminnya dari tadi mau bertanya, jadi satu lagi Habib, abis itu kita langsung dokumentasi doa penutup dan penutup ya Habib ya, boleh ya Habib? Boleh banget. Oke. Pertanyaan dari admin Sahabat Fisabilillah namanya Anazifa, kata beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Anda izin bertanya, ini kan dalam hadis innamal a'malu bin niyat ilal akhir ini, niat menjadi penentu nilai amal. Di realita hari ini, bagaimana cara seorang muslim jujur itu menilai niatnya sendiri? Karena ketika amalnya tampak baik, tujuannya itu terasa benar, tapi hatinya itu semakin ngegantung ya bukan kepada Allah. Gimana Habib dan moderator, loh kok jadi saya? Ya baik, nanti saya jawab. Mohon penjelasannya, jawaban dan penjelasannya Habib. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tafaddal alaihi mashkura. Dijawab oleh Habib Salim. Nanti insya Allah saya hanya melengkapi sedikit karena saya masih fakir. Fadal. Gimana tadi yang karena masih apa tadi? Menggantungkan tadi apa tadi? Masih menggantungkan apa? Masih bergantung ke penilaiannya orang lain, Beb. Menggantungkan hati ini ke penilaian orang lain, Beb, bukan ke Allah Subhanahu wa taala, Beb, begitu. Oke, baik. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa ikhlas itu al-amalu lillahi wahdah. Beramal karena Allah satu-satunya. Jadi memang ikhlas itu beramal karena Allah. Murni karena Allah, jadi tidak ada makhluk masuk di dalamnya. Bagaimana caranya supaya ketika kita beramal tidak masuk makhluk sama sekali? Maka cara yang pertama adalah berpikir bahwa makhluk ini tidak memberikan manfaat dan mudarat kepada saya. Ini makhluk nggak memberikan manfaat. Kira-kira kalau saya masukkan dia ke dalam hati saya dalam beramal ini, kira-kira manfaat nggak? Enggak. Kira-kira mudarat nggak? Nggak juga. Jadi nggak memberikan manfaat, nggak memberikan mudarat. Hanya Allah yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Kemudian yang kedua, setelah kita berfikir, namanya bil fikir wa bil dzikir. Bil fikir tadi sudah kita jalankan, kemudian bil dzikir. Bil dzikir itu dengan cara dzikir. Rutinkan setiap hari membaca la ilaha illallah. Sudah lurus. Tapi kadang-kadang masuk makhluk, maka kita selalu senantiasa membaca la ilaha illallah. Itu sangat membantu teman-teman. La ilaha illallah tapi dihadirkan maknanya. Jadi bukan hanya sekedar lafaz la ilallah, tapi kita hadirkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tiada yang berhak saya perlihatkan amal kecuali Allah. Tiada yang berhak saya masukkan ke dalam hati saya kecuali Allah. Jadi maknai secara makna yang luas, menafikan segala sesuatu, menafikan semuanya kecuali Allah yang kita hadirkan. Itu sangat membantu. Kemudian yang ketiga adalah bil i'tiraf. Apa itu i'tiraf? Mengakui. Memang saya kurang ikhlas. Memang saya masih ada makhluk dalam batin saya. Akui itu nggak apa-apa. Kadang-kadang kita sudah paksakan lurus, tapi nggak lurus-lurus. Maka kita mengakui bahwasanya memang kita lemah. Ya Rob, saya lemah. Yang bisa mengatur hati saya hanya Engkau ya Allah. Bantu saya untuk keluar daripada makhluk dalam hati saya ini. Saya masih tergantung kepada makhluk. Hati saya masih condong kepada makhluk. Tolong bantu saya ya Rob. Saya lemah ya Allah. Iman saya nggak kuat. Nah, seperti itu. Jadi pengakuan itu Allah akan lihat. Sehingga para ahli tasawuf menyebutkan bahwa awwalut turuq, langkah yang pertama orang itu bisa sampai kepada Allah harus pengakuan dulu. Ya, kita
bisa jadi ikhlas, maka kita harus akui kita ria. Kita ingin tawadhu, maka kita harus akui kita sombong. Itu pengakuan namanya. Sayyidina Malik, Malik bin Dinar, ketika beliau sholatnya lama banget. Ketika beliau sholat lama banget, tiba-tiba ada satu orang waktu itu marbot masjid lihat Malik bin Dinar sholat. Ketika lihat Malik bin Dinar sholat, dia lihat kok lama banget, sampai ngamuk ini marbot masjid, udah nggak tahan lagi, udah mau tutup masjid, sampai keluar. Ketika keluar Malik bin Dinar, marbot masjidnya jengkel, teriakin Malik bin Dinar, ya muroi, tukang pamer, tukang ria, tukang memperlihatkan amal kepada makhluk. Maka Malik bin Dinar waktu itu hanya tengok wajah dia dan mengatakan, manil ladhi yadulluka ismi alladhi adallahu ahlu Basrah. Siapa yang menunjukkan kepadamu nama saya yang sesungguhnya, titel saya yang sesungguhnya. Titel saya memang tukang ria, itu nama saya. Siapa yang ajarkan kepada kamu yang selama ini ahlu Basrah sudah salah dalam memanggil saya? Memang nama saya Muroi, nama saya tukang ria, tukang pamer, tukang selalu memperlihatkan amal kepada makhluk, memasukkan manusia kepada di dalam hati saya. Memang saya itu. Jadi pengakuan gitu, nggak ngamuk. Jadi pengakuan. Jadi insya Allah langkah-langkah itu bisa digunakan untuk bisa menuju kepada Allah Ta'ala. Orang kalau marah ketika dibilang sombong, berarti memang sombong. Orang kalau marah kalau marah kalau dibilang riya, berarti memang dia riya. Orang kalau marah dibilang ujub, berarti memang dia ujub. Allahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Sudah lengkap sebenarnya jawabannya. Saya jadi bingung mau nambahin apa lagi, kan disuruh jawab nih, tapi nggak apa-apa lah. Tak tambahin sedikit. Jadi teman-teman, kalau kita lihat kitab Adab Sulukil Murid itu karyanya Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, itu dibahas bahwasannya yang begitu itu penting. Sampai di muqaddimah itu Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad itu bilang, alhamdulillahilladzi yaqzifu idza sya'a fi qulubil muridin lawatal iradah fayuzijuhum ila suluki sabili sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahbukul gadrin wa adah. Ya kan? Jadi kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, Imam al-Haddad itu bilang, alhamdulillahilladzi yaqzifu idza sya'a fi qulubil murid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yaqzifu idza sya'a fi qulubil murid, kan sesuatu itu turun ke hati seorang penempuh jalan yang menuju jalan Allah, ya kan? Lawatal irodah, dia menurunkan sesuatu irodah, keinginan yang berupa ingin menuju ke jalan Allah. Fa idza sulika sabila sa'ada allati hiyal iman wal ibadah wa mahwa kullu gadrin wa adah. Jadi ketika kita berbicara tazkiyatun nafsi, tazkiyatul qalbi, meneruskan niat, itu sangat amat penting teman-teman. Ya, metode saya hampir sama kayak Habib, dan memang itu musnadnya banyak dipakai sama syuyukhana kita. Jadi yang pertama itu adalah harus yang namanya berusaha, ya kan, dengan perbuatan, dengan lisan, dan al-i'tiraf, untuk mengakui bahwasannya saya ini orang lemah yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini saya belum tentu apa-apa, saya masih tidak ada kekuatan untuk menangkis makhluk dari itu. Ya, saya berdoa kepada Allah supaya makhluk-makhluk ini dikeluarkan dari hati saya. Hakada, itu adalah cara-cara dari para salafuna kita ketika kita ingin meluruskan niat, melakukan tazkiyatun nafas, tazkiyatul qalbi, agar tidak menjadi kalbun mayat ataupun kalbun yang marit, tidak menjadi hati yang sakit ataupun hati yang mati, seperti itu. Wallahu a'lam wa birasuli wa ma'na. Khalas, tamam teman-teman, jazakumullah khairan katsiran untuk yang sudah menyempatkan waktunya. Sebelum kita meminta Habib Salim untuk membacakan doa penutup dan closing statement, maka kita akan ada dokumentasi yang dijalankan oleh para admin. Mohon untuk para peserta bersiap-siap membuka kameranya, dan untuk Habib Salim berkenan kami dokumentasikan dan akan kami upload ke IG Sahabat Fisabilillah. Untuk admin yang mendokumentasi silahkan diambil alih, di on mic aja nggak apa-apa sambil dihitung, biar nanti Ana sama Habib Salim bisa berpose ria, teman-teman.
Tafadhol. Ayo adminnya, nggak apa-apa. Silakan. Wah, Masya Allah. Baik, Kak. Kepada Habib dipersilahkan untuk memberikan pose terbaiknya. Dan untuk teman-teman yang mau on cam dipersilahkan dengan catatan menutup aurat. Baik, saya hitung. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi Habib. 1, 2, 3. Sepertinya kurang afdal kalau nggak 3 kali. Baik, sekali lagi Habib. 1, 2, 3. Terima kasih Habib, Kak Mada. Insya Allah, sama-sama. Dokumentasinya sudah selesai ya. Nashkuru bin ni'mah walhamdulillah. Maka sampailah kita kepada penghujung acara bersama Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Maka kita minta beliau memberikan nasihat, terus memberikan doa kepada kita. Mungkin dengan berkah beliau mempunyai nasab keturunan kepada Nabi Muhammad SAW, didengar doa beliau menurun keberkahannya ke kita. Al-Fakih mempersilahkan kepada Habib Salim untuk memberikan nasihat sekaligus doa penutup kepada beliau. Falyatafaddal alaihi mashkura. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak. Sebenarnya nasihat ini sudah cukup. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan dari tadi apa yang disampaikan bisa diamalkan. Al-ilmu yad'u bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu selalu mengajak kepada pengamalan. Kalau seandainya tidak diamalkan maka ilmu itu akan pergi. Nah, maka insya Allah niatkan malam hari ini apa yang kita dengar kita amalkan. Jadi intinya jika niatmu baik, caramu halal, usahamu sungguh-sungguh, hatimu bertawakal, takwanya jangan ditinggal, maka yakinlah Allah tidak pernah kehabisan jalan. Jalannya tetap ada. Ya, jalan itu boleh tertunda, tapi tidak pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja tertunda hari ini, tapi nggak akan pernah hilang. Dan jalan itu sudah Allah siapkan, jalan yang terbaik. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu tidak suka itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu suka itu tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Insyaallah mudah-mudahan apa yang menjadi langkah baik teman-teman hari ini insyaallah diridhoi oleh Allah Ta'ala, semakin istiqomah. Tetap cari ilmu, belajar dan belajar. Jangan merasa kita sudah punya ilmu. Pokoknya apapun yang kita dapatkan hari ini, kita masih tetap jauh dari Allah Ta'ala. Masih lemah, masih bodoh, masih tidak tahu apa-apa, masih jahil. Itulah. Nah, insya Allah dengan kita merasa seperti itu, kita harus selalu mencari ilmu. Ya. Dan jangan pernah malu bertanya. Dan jangan pernah malu ketika kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, bilang Wallahu a'lam. Ketika kita tidak tahu, bilang saya tidak tahu. Ya, kalaupun kita tahu, ya kita jawab sesuai dengan ilmu kita insya Allah. Setelah kita belajar nanti ini, semakin banyak ilmu, semakin banyak nasihat, maka pasti di luar sana orang banyak menyangka kita sudah termasuk ustadz, sudah termasuk ustadzah, maka jawab dengan sesuai kadar ilmu yang kita punya insya Allah. Mudah-mudahan manfaat, tetap beramal. Dan terakhir saya tutup, al-ilmu khasyakulluh yu'raf bila ka'ahluh. Ilmu itu adalah rasa takut keseluruhan. Kalau kita punya ilmu tidak ada rasa takut kepada Allah, hakikatnya kita tidak punya ilmu. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam Al-Quran disebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ya, yang takut kepada Allah Ta'ala itu adalah ulama. Jadi kalau ada ulama, ada orang alim, ada ustadz, ada ustadzah yang tidak takut kepada Allah, berarti dia bukan ulama, dia bukan ustadz, dia bukan ustadzah. Jadi syarat daripada orang berilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Karena tidak ada manfaat. Al-ilm la yurithul khasyah. Ilmu yang tidak mewarisi rasa takut itu sia-sia.
Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita semua insya Allah, dan Allah jadikan kita insya Allah orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa min ba'di tafruqan ma'suma. La taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين والحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم طهر قلوبنا من الرياء، طهر قلوبنا من الكبر، طهر قلوبنا من الحسد، طهر قلوبنا من العجب، طهر قلوبنا من أمراض القلوب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة وأعمال الخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الإنابة، اللهم ارزقنا التوبة، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا كما رزقتهم من الأولياء والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma biaqil fatih syakil fatih bil mujizat fatih bi karamatil fatihah farij al hamd wa shifal gham man ladhi yafir wa yarham wa dafi al balaya dafi al balaya dafi al bayar rahmanir rahim. Ya fi subhanakallahumma wa tahiyatu wa fi asram wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalana ya karim. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran mubarakan fiik. Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri mata'anallah bitulil haya fid din wa fid dunya wa fil akhirah. Semoga Allah angkat derajat beliau, semoga Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau dalam perjuangan dakwah, Allah panjangkan umur beliau di dalam mengikuti jejak para kakek-kakeknya salafuda ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teman-teman, yang perlu kita ingat adalah ketika nanti kita bertemu Habib Salim, satu kata yang harus kita lontarkan adalah, Bib, saya pernah belajar ke Habib, jadi tolong saya, Bib. Dengan berkah kakek-kakeknya Habib, dengan berkah Maulana Nabi Muhammad, kalau emang saya nanti ditimbang rada berat timbangannya, seminimal Habib bisa bersaksi bahwasannya ini orang pernah jadi orang yang pengen belajar ke saya, pernah jadi orang yang pengen menjadi lebih baik. Terima kasih sekali lagi Habib. Sangat nikmat sekali rasanya bertemu beliau, seperti rasanya dahaga yang sudah lama haus, tapi minum telaga Al-Kausar ya teman-teman ya, dahaganya langsung jadi hilang. Terima kasih sekalian Habibana, ya Allah. Nah, saya rada seneng dah ngeliat Habibana senyum ini. Nikmat ini. Cucunya aja senyumnya sebegitu sumringahnya sampai bikin kita rada salting, apalagi Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih sekali lagi Habibana, 1000 terima kasih kami haturkan, semoga beliau sehat, semoga doa-doanya diijabah dan dikabulkan, amin amin ya rabbal alamin. Selesai sudah acara kami pada hari ini bersama Habibana Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Maka saya pun sebagai moderator Raden Muhammad Madabarani pamit undur diri. Mohon maaf Habib, mohon maaf admin kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah ucapan, kalau emang tingkahnya rada konyol. Habib emang rada-rada sengklek, cuman ya modal cinta aja dah, kagak punya ilmu apa-apa. Terima kasih banyak untuk Habib. Kami persilahkan untuk meninggalkan room ini duluan ketika Habib capek, karena ini salah satu perwujudan adab kami sebagai murid untuk mempersilahkan guru untuk meninggalkan terlebih dahulu sebelum kami meninggalkan. Ya tafadhal Bib. Masya Allah. Insya Allah teman-teman dimanapun, insya Allah kalau bisa jumpa nanti insya Allah di room-room yang secara langsung bukan virtual seperti ini insya Allah.
Nanti kalau saya ada agenda di Jakarta, nanti jumpa, ada juga dibikin kayak seminar juga di kafe, insya Allah bisa itu tanggal 2 Januari insya Allah Jakarta insya Allah. Jazakumullah khair, nanti jumpa dalam kebaikan, selalu istiqomah insya Allah, dan tetap semangat Ustaz Muhammad insya Allah, semangat. Allah jazakumullah khair ala ma ma qultu, masyaallah, berkalam ar-ra'i, masyaallah, jazakumullah khair. Insyaallah mudah-mudahan manfaat untuk semuanya, insyaallah manfaat untuk semua, insyaallah, jazakumullah khair. Jumpa lagi insyaallah nanti dimanapun, insyaallah. Mohon doanya insyaallah, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam habib. Doakum. Allah, teman-teman, alhamdulillah saya lumayan senang karena hari ini diberikan kesempatan oleh sahabat fisabilillah untuk memoderator Habib. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran mubarakan fik, kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara ini. Semua mendapatkan berkah dari Allah dan kita bisa mengamalkan apa yang sudah Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri ajarkan. Sekali lagi saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah ucapan, jangan sampai salah pasangan teman-teman. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa sunnah Rasulullahnya sebelum tidur teman-teman. See you di kajian berikutnya. Bye bye. Mantap. Syukran, Kak. Sama-sama. Kembali terima kasih. Wa